Halo semuanya, selamat malam, selamat bergabung di live-nya TikTok 3 Generasi. Aku Putu Andani, psikolog anak dan co-founder dari 3 Generasi. Malam ini giliran aku yang live dan kalau udah sempat lihat posternya, jadi hari ini nama acaranya adalah Curan Moms. Curan Moms itu adalah curahan hati para moms. Jadi jujur aku di 3 Generasi bersama founders yang lain itu pingin banget bikin acara kayak gini yang bener-bener open for public. Dan di sini di Curan Moms ini semua orang tua, namanya aja Curan Moms, tapi bapak-bapak boleh banget kalau mau gabung. Ini untuk semua orang tua untuk mencurahkan isi hati. Jadi bener-bener curhat di sini mengenai parenting gitu. Kalau mau curhat kayak tentang finansial juga boleh banget, tapi mungkin nanti yang lebih banyak aku tanggapi adalah yang parenting. Jadi aku minta tolong banget nanti kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau curhat, silahkan. Misalnya kayak, aduh aku stres banget deh, anakku tuh udah 3 tahun tapi belum ngomong gitu misalnya. Jadi feel free, no judgment, dan semua orang is welcome here. Semuanya disambut banget di sini untuk curhat. Dan aku juga minta tolong buat yang lainnya, ibu-ibu dan bapak-bapak lain, kalau ada curhatan dari bapak ibu yang lainnya, boleh banget ditanggepin. Misalnya nih, ada satu ibu yang curhat kayak tadi, anakku tuh nggak bisa ngomong nih padahal udah 3 tahun gitu. Nah kalau aku lagi nonton, aku bisa nih ngetik dan bilang bahwa misalnya aku pernah juga ngalamin kasus serupa gitu, tapi waktu itu boleh banget yang mau curhat silahkan curhat. Tapi waktu itu aku mencoba untuk bacain paling enggak 2 buku setiap malam, dan dalam sekian bulan dia bisa ngomong misalnya gitu. Jadi saling memberikan solusi juga di sini. Nah, nanti aku akan membantu membacakannya, membacakan curhatannya, membacakan solusi yang udah masuk dari teman-teman semuanya. Plus aku akan berikan juga background teorinya gitu. Jadi nanti tugasku misalnya nih, ya bener banget tuh, baca buku itu bisa menjadi salah satu stimulasi yang sangat bermanfaat pada saat anak sedang latihan ngomong. Nah tapi kalau sampai umur sekian udah dibacain buku, udah diajak ngobrol, gak keluar juga nih ngomongnya, harus segera periksa kemana gitu. Jadi aku akan juga tetap bantu untuk memberikan background teorinya atau solusi-solusi ilmiahnya dari ilmu psikologi gitu. Jadi monggo banget yang mau curhat-curhat silahkan diketik aja di Curan Moms hari ini. Aku sambilan kerja ya hari ini sebenarnya, jadi masih ada kerjaan tapi live-nya tetap harus jalan. Jadi aku sembari kerja, sembari nanti mungkin sharing juga kali ya beberapa case yang sering muncul. Terus juga ketika aku praktek kok pertanyaannya sama lagi gitu. Jadi biar semuanya bisa dengar di sini, dan mungkin juga karena itu sering muncul jadinya masalahnya banyak dialami juga nih oleh teman-teman semua yang malam ini hadir gitu. Oke, nah jadi case terbaru yang aku pegang itu adalah masalah wicara, karena tadi juga aku ngasih contoh-contohnya masalah wicara gitu. Jadi case-nya ini gini, kayaknya ada masalah di bagian mulut tapi sudah diatasi gitu. Jadi waktu anaknya lahir itu sempat ada yang namanya tangtai. Jadi kalau ada teman-teman yang pernah dengar istilah tangtai, itu kayak ada tali di bawah lidah gitu ya, yang bikin lidah itu agak susah untuk bergerak fleksibel gitu. Nah biasanya itu tuh direcognize sebelum
anak itu besar, jadi pas dia masih baby banget. Kenapa? Karena biasanya mereka punya masalah menyusu gitu, jadi susah, ibunya menyusui itu susah gitu, untuk sucking payudara ibunya itu susah gitu. Jadi biasanya ada insisi yang dilakukan di awal gitu. Nah tapi itu semua sudah beres, sudah dilakukan, cuman kliennya datang pas anaknya udah 2 tahun dan keluhannya adalah bicaranya belum jelas, udah lancar ngomong tapi belum jelas, jadi akhirnya harus speech therapy gitu. Nah jadi banyak juga nih bapak ibu yang kadang-kadang anaknya tuh udah telat banget ngomongnya gitu, tapi masih kalau ini kita ngomongnya before pandemic ya, tapi waktu masih takut gitu mau terapi apa enggak gitu. Nah jadi kalau di 3 generasi dan setauku pun di biro-biro lain, terapi itu tuh nggak seserem yang dibayangin gitu. Jadi kayak anakku tuh nanti diapain sih mbak di dalam ruangan sama terapisnya aja gitu. Jadi dipikirnya tuh serem banget, mungkin drilling atau segala macam, sebenarnya enggak. Jadi di dalam itu main gitu. Jadi terapi ini akan mengcover hal-hal yang mungkin sulit nih kita lakukan di rumah bersama anak gitu, atau kayak kita udah ngelakuin semuanya tapi kok tetap belum bisa nih membuat anak untuk mengejar target berbicaranya gitu. Jadi terapinya itu main, anak dirangsang untuk berbicara itu dengan situasi yang fun dan bermain gitu. Nah ini ada pertanyaan, keponakan aku kayak kecanduan gadget gitu, beneran bisa sampai ngamuk dan nangis kejar, butuh diterapi enggak, dan cara ngomong sama kakak dan kakak iparku supaya lebih aware. Oke. Nah buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang anaknya kecanduan gadget, ini ada pertanyaan dari Ibu Angie. Jadi silahkan kalau ada yang punya pengalaman tentang anak yang ngamuk nih karena kecanduan gadget, boleh banget di-share, atau sekedar mau bilang kayak sama banget nih kalau anakku tuh gini gitu. Jadi boleh banget di-share ya, sekedar pengen komen aja boleh banget, karena balik lagi section ini ada untuk menampung curahan hati para moms. Oke. Anakku bentar lagi 3 tahun. Oke. Kalau saya bingung ngasih tau anak nih mbak, kalau dilarang kok malah dilakukan, dibilang jangan tapi malah dilakukan. Oke, siapa yang sama nih dengan bapak, dengan ibu ya? Iya, dengan yang anaknya kalau dibilangin malah tambah enggak. Nah jadi kita tuh punya kurva perilaku sebenarnya. Jadi anak-anak usia 2-3 tahun itu tuh lagi seneng-senengnya banget bilang enggak. Kalau memang kita ngomongin jangan, itu tuh justru mereka akan ngelakuin yang sebaliknya gitu. Jadi di satu sisi the bright side-nya adalah itu perkembangan normal gitu ya, dan di sisi lain tapi kitanya stres gitu. Jadi kalau memang itu terjadi, lebih baik kurangi bilang jangannya tapi alihkan. Kayak misalnya gini, anakku juga 2 tahunan, hari ini tuh dia lempar-lempar balok banget, lempar banget, karena harusnya dia harusnya pergi ke rumah neneknya hari ini, tapi aku bilang nggak bisa karena neneknya belum datang gitu. Jadi dia lempar-lempar balok, semakin aku bilang jangan dia semakin lempar. That's why aku mengalihkan. Jadi kayak misalnya Nes lihat deh buku yang ini gitu. Jadi kita mengalihkan ke kegiatan lain yang catatannya adalah kegiatan itu cukup sama nih menyenangkannya dengan kegiatan melempar balok tadi gitu. Nah kalau misalnya kita alihkan dia ke kegiatan yang dia nggak suka, udah pasti dia nggak mau berhenti lempar balok. Tapi kalau kita tahu oh dia suka nih kayaknya ya buku ini gitu, karena dia suka banget, jadi kita alihkannya ke situ. Kita tahu bahwa kurang lebih value sukanya itu sama. Oke, kak, anakku cewek umur 3 tahun sekarang mulai mengaji, tapi kenapa ya kalau diajar dia nggak fokus. 4 tahun susahnya teriak-teriak. Oke, nih ada yang teriak-teriak nih, siapa yang anaknya juga suka teriak-teriak, coba di-share. Ada nggak kira-kira yang bikin anaknya mau nih teriak-teriaknya mereda di rumah gitu? Di-share aja ya ibu-ibu.
Nah, kalau teriak-teriak dulu nih, teriak-teriak ini balik lagi ya, anak 4 tahun itu juga masih karena dia baru 4 kan, jadi baru selesai 3 tahunnya gitu. Nah, di 4 ini dia juga masih suka nih untuk misalnya orang tua bilang enggak, nah itu dia semakin kencang suaranya misalnya gitu. Nah, jadi kembali lagi kalau aku ke keponakanku biasanya aku ajak ke suara, misalnya bilangnya apa ya, kalau aku biasanya bilangnya suara kelinci dan suara harimau gitu. Jadi suara kelinci, gimana suara kelinci gitu, kelincinya mau makan dulu nih gitu. Jadi kita ngajak dia memelankan suaranya, tapi nggak directly bilang kamu nih teriak-teriak terus sih gitu. Kerasa ya, jadi kayak apa ya, kita tanpa anak sadari sebenarnya lagi mengalihkan perhatian dia atau menggiring dia menuju perilaku lain, tapi dengan cara yang menyenangkan. Nah, sama aja kayak gini nih, misalnya kemarin anakku itu sempat luka, tangannya tuh luka dan berdarah banget gitu ya. Terus kemudian tapi dia karena ini pertama kali dia luka dengan darah yang sebegitu banyaknya gitu, dia jadi bingung sendiri gitu. Dan ketika aku mau ngobatin, dia takut itu mau diapain gitu. Nah, jadi sedangkan aku mesti ngecek kan tangannya ada kenapa enggak, ototnya, tulangnya patah apa enggak gitu. Jadi caranya adalah setelah aku bebet pakai bandage yang lucu yang gambar-gambar gitu. Karena kalau aku bilangin sini mama lihat dulu, coba mama pegang tangannya, itu tuh nolak banget gitu. Sedangkan aku takut karena itu sempat kejepit sama asistenku di rumah gitu. Jadi caranya adalah, Nes, coba deh lihat itu gambar apa di perbannya gitu. Misalnya jerapah, dia juga ngomongnya belum terlalu jelas. Terus jadi coba jerapahnya goyang-goyang, gimana jerapahnya goyang-goyang, halo gitu. Nah, nanti anakku mau gitu gitu, oh nggak apa-apa nih, nggak ada patah atau nggak ada sesuatu gitu, padahal nangis udah jejeritan kan. Jadi memang banyak akalnya itu sih dalam interaksi yang lumayan bikin kita sepaneng nih kalau ngadepin anak-anak. Nah, kenapa sepanengnya? Karena kita dalam kondisi panik nih, anak kita luka, tapi kita harus cari cara supaya anak kita itu mau ngelakuin gerakan yang kita butuhkan untuk ngecek jarinya tuh kenapa-kenapa nggak sih gitu. Paling karena marah pokok faktor baby blues. Oh iya, ini juga bagus nih pertanyaannya. Ada yang pernah baby blues nggak Bapak Ibu semua? Boleh di-share yang pernah kena baby blues. Nah, waktu itu kan kalau waktu baby blues itu kan pasti kita sulit ya mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita gitu. Nah, kalau sering kena marah atau kena pukul, yang pertama harus minta maaf dulu, dan pasti gitu, minta maaf. Kalau anaknya masih kecil, penjelasannya tuh cukup simpel atau sederhana, kayak misalnya, maaf ya, mama waktu itu mukul kakak, mama salah, waktu itu mama itu lagi sakit gitu. Jadi kalau lagi sakit nggak bisa berpikir jernih, jadi bawaannya marah-marah. Tapi sekarang mama udah sembuh gitu, jadi mama nggak akan mukul kakak lagi gitu misalnya ya. Nah, jadi kalau misalnya pernah melakukan kesalahan dan terngiang-ngiang, langkah pertamanya minta maaf dulu gitu. Mau nggak mau minta maaf dulu. Karena ada kok salah satu klienku yang orang tuanya itu depresi gitu ya, depresi udah lama, dan anaknya kena abuse itu juga udah lama. Tapi hubungan mereka benar-benar membaik setelah dijelaskan waktu itu tuh mamahnya itu mukul dia itu karena lagi sakit gitu. Sekarang sih masih on medication, terus masih dalam pengobatan, terus masih berjalan gitu, dan alhamdulillahnya sih nggak mukul lagi gitu. Nah, tapi waktu aku ngobrol sama anaknya, dia bilangnya adalah itu tuh suatu kejelasan banget buat dia gitu. Waktu tahu bahwa mamahnya yang mukul itu bukan karena nggak suka sama dia, bukan karena benci sama dia gitu, tapi memang karena lagi sakit gitu. Dan pembuktiannya harus memang dengan ya nggak mukul lagi gitu.
Jadi kebayang ya di otak anak yang tadinya dia bertahun-tahun tuh mikir mama tuh nggak sayang ya sama aku, mama tuh nggak suka ya sama aku, makanya mukul-mukul aku terus gitu. Nah tapi setelah mamahnya minta maaf dan ngejelasin kondisinya dan emang nggak mukul lagi, setelah itu kalau ada konflik ya diberesinnya baik-baik gitu. Jadi di otak anak tuh, di kepala anak tuh clear gitu permasalahannya tuh apa gitu. Jadi mereka sendiri juga kecemasannya bisa menurun. Hai Mbak Niken, boleh diketik lagi nggak pertanyaannya? Karena tuh bener-bener kayak cepet banget naik-naiknya gitu loh. Jadi aku masih ngomongin yang lain tuh udah naik, sorry banget ya. Nanti diketik lagi aja. Oke, saya sering pukul anak dan paling sering cubit karena susah dikasih tahu gimana. Nah kalau yang karena oke. Nah, oh bentar, ada beberapa pertanyaan yang udah aku bisa lihat lagi nih yang sebelum-sebelumnya. Mana ya? Aku pakai 2 device, jadi harusnya sih bisa lihat. Oh oke. Yang mengaji ya Bu Niken, anakku cewek 3 tahun lagi ikutan mengaji, tapi kenapa ya kalau diajarin suka nggak fokus? Boleh dijelasin nggak fokusnya itu gimana? Karena rentang atensi anak itu juga untuk 3 tahun mungkin belum bisa yang 1 jam bener-bener fokus gitu. Kadang-kadang kita pikir harusnya bisa, tapi ternyata memang belum sampai ke situ gitu rentang fokusnya. Mungkin 10-15 menit aja bisa fokus tanpa distraksi apapun. Jadi maksudnya fokus kan ini ada tugas, dia nggak terdistraksi kemana-mana, dia ngerjain tugas itu kan, entah itu mengajinya atau itu mungkin mewarnai gitu. Nah jadi berapa lama nih? Aku butuh tahu dulu berapa lama sih sekarang kira-kira bisa fokusnya gitu. Jadi dia mengerjakan sesuatu tanpa terdistraksi gitu. Oke, sambil nunggu jawaban Bu Niken ya. Bu, saya ada keluhan takut ketahuan selingkuh, termasuk fobia enggak? Harusnya kalau memang kalau memang benar kita berselingkuh dan kita takut, itu bukan fobia, tapi memang kita merasa guilty, kita merasa bersalah dan ketakutan itu otomatis muncul gitu. Matanya itu nggak mau lihat bukunya, malah lihat temen-temennya main gitu kakak. Oh oke. Sama sekali nggak mau ya Bu berarti gitu. Karena kan sebenarnya anak itu baru bersekolah, bener-bener bersekolah dan ada di satu lingkup sekolah itu kan formalnya memang di 6 tahun 7 tahun gitu. Nah ini harus balik lagi nih gitu, kira-kira kenapa ya teman-teman dia tuh nggak mau lihat buku, malah lihat teman-temannya. Kalau memang dia baru banget masuk ke lingkup pengajiannya, ke grup pengajiannya itu mungkin banget terjadi karena masa adaptasi. Masa adaptasi ini berapa lama sih? Kalau anak-anak yang masih baby banget itu bahkan bisa sampai 5 bulan dengan pengasuh yang baru gitu. Jadi bisa jadi itu proses adaptasinya. Tapi kalau udah lama banget di dalam grup pengajian itu tapi belum bisa adaptasi, itu yang harus cari tahu sih kenapanya gitu. Apakah memang dia nggak nyaman ada di grup itu, atau dia nggak ngerti instruksinya harus ngapain, atau memang dia susah menghafal, jadi untuk supaya dia nggak mengaji, akhirnya dia mengalihkan perhatiannya dengan cara itu gitu. Jadi terlalu banyak faktor kalau untuk kasus ini itu memang harus dilihat satu-satu gitu. Jadi tadi tolong dicek dulu apakah ini memang baru gabung sama teman-temannya atau udah lama nih. Terus kalau memang udah lama, apakah benar sama sekali nggak ada misalnya 10 menit aja mau untuk pay attention atau memperhatikan guru ngajinya gitu misalnya. Karena kita emang nggak bisa ekspektasi 1 jam 45 menit untuk anak masih batita gitu. Kita misalnya bisa expect 10 menit nih
mereka fokus sama teachernya atau sama gurunya. Nanti emang butuh diingetin lagi gitu. Jadi untuk kelompok nursery atau yang kita biasanya sih kalau aku di sekolah tuh yang di bawah 3 tahun, di bawah 2 tahun, itu tuh pasti repeatedly, jadi berkali-kali itu anaknya diingetin lagi untuk perhatian, memperhatikan ke gurunya gitu. Oke. Mau nanya, anakku umur 3 tahun setengah, dia aktif banget, nggak bisa diam, belum bisa bicara juga. Oke, yang pertama dicek kontak matanya gimana. Dia kontak mata nggak sama orang tuanya gitu. Kalau dipanggil noleh nggak? Ganes gitu, noleh dan lihat orang yang memanggil. Yang kedua yang dicek adalah joint attention-nya. Joint attention tuh misalnya gini, Ganes lihat deh itu layang-layang gitu. Terus misalnya kita nunjuk ini kan, tuh layang-layang gitu. Nah, dia bisa nggak melihat ke arah yang kita tunjuk gitu. Nah, sampai situ kalau memang dua part itu memang ada masalah pun, karena di usianya 3,5 tahun, kalau itu tidak ada masalah pun segera konsultasikan ke dokter tumbuh kembang atau psikolog anak gitu. Oke, gimana anak biar nggak, aduh aku kelewat, ntar ya aku cek di gadget satu lagi ya. Oke, buat tim 3 generasi, aku butuh bantuan yang tadi. Pertanyaan aku ke skip. Yang setelah 3,5 tahun belum bisa bicara. Ada tadi pertanyaan juga, nanti tolong dikirim ke aku ya, tim 3 generasi. Oh, aku ingat pertanyaannya tadi. Ya, masalah kepercayaan diri. Nah, jadi kita coba bayangin kalau kapan sih kita bisa percaya sama diri kita gitu. Misalnya kita di sekolah, terus kita harus tampil, kita harus ngerjain sesuatu. Kapan sih kita bisa percaya sama diri kita bahwa kita bisa? Pasti jawabannya adalah ketika kita pernah punya pengalaman bisa gitu. Jadi coba deh kita flashback waktu kita kecil, kita tuh ngerasa bisa karena emang kita punya pengalaman bisa. Nah, jadi untuk anak-anak, apalagi yang masih usia SD ke bawah gitu kan, dengan kegiatan yang masih sangat beragam, dia masih bebas untuk explore ini itu, cobanya itu dari hal yang memang dia bisa gitu. Jadi misalnya nih, dia nggak pede karena dia emang nggak bisa prakarya gitu ya, dia nggak suka. Dulu tuh ada klien aku yang dia pinter banget matematikanya, pinter banget bahasanya, tapi udah giliran prakarya atau kesenian atau apapun itu yang berkaitan dengan art and craft gitu ya, dia selalu nggak mau sekolah gitu. Dan memang benar karena dia ngerasa dia nggak pede kan, dia nggak bisa ngerjain itu. Nah, si art and craftnya ini bisa kita kenalin dari hal yang paling mudah buat dia, karena dia pasti bisanya itu di startnya di level yang terbawah gitu. Misalnya yang paling mudah buat dia apa, waktu itu kan harus bikin sesuatu yang sangat rumit ya, kalau nggak salah ada gambar tapi dengan perspektif juga gitu. Kita coba dari gambar biasa aja gitu, atau kayak waktu itu misalnya harus pakai cat minyak nih melukisnya. Kita bisa tanya sama dia, paling nyaman melukis atau menggambar tuh pakai apa? Kalau kamu sendiri sekarang paling nyaman pakai apa? Startnya dari situ, jadi biar dapat feel-nya dulu bahwa dia bisa nih melakukan ini, baru kita naikin pelan-pelan gitu. Jadi yang kita usahakan itu adalah feel-nya gitu, perasaan bahwa oh dia bisa, baru kita bisa naikin tingkat kesulitannya. Oke.
kalau anak kalau gitu aku harus arahinnya kayak gimana ya Mbak Sup biar dia berani kalau adaptasi. Oke. Nah pas banget anakku tuh juga pemalu juga gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah misalnya gini, coba kita bayangin ada nggak sih hal yang kita nggak pede buat lakukan. Nah kita nggak pede buat lakukan gitu. Misalnya kalau aku itu tuh di bagian teknologi, aku sama sekali nggak pede untuk ngelakuin itu gitu. Tapi karena pekerjaan aku harus melakukan. Nah jadi gimana supaya bisa beradaptasi ya mau nggak mau aku mencoba dan berkenalan. Jadi semakin sering aku berkenalan, semakin sering aku coba teknologinya, itu aku semakin pede gitu untuk melakukan apapun itu yang berkaitan dengan teknologi. Nah, pun di anak aku karena dia ini kita ngomongnya before pandemic ya. Waktu itu takut banget ketemu orang gitu, jadi mau nggak mau aku sering ngajak dia untuk ketemu orang tapi dengan takaran yang pas gitu. Jadi misalnya gini, aku pernah lihat dia waktu dibawa ke tempat saudaraku dan banyak banget orangnya, dia nggak terlalu suka, jadi benar-benar overwhelmed. Aku akan bawa dia ke a group of 2 gitu, a group of 3. Jadi kita harus tahu juga nih baseline anak kita tuh overwhelmed atau bener-bener udah nggak sanggup lagi tuh di mana takarannya. Jadi kita bisa coba, oke deh, coba kalau kayak 10 orang langsung dia overwhelmed, kita coba ketemu satu dulu, tante yang dia belum pernah ketemu, lihat gimana reaksinya, baru ketemu 2 gitu. Dan semakin sering itu dilakukan, itu akan semakin cepat juga gitu progresnya. Jadi aku mau share sedikit masalah teori atensi yang aku pelajari di Montessori. Anak itu bisa atentif kalau takaran challenge-nya itu pas gitu. Jadi ada tugas di luar sana yang kita biasa sebutnya dengan challenge ya, atau tantangan. Nah, kenapa sih seorang anak tuh bisa nggak atentif atau dia bisa kita bilang nggak fokus, nggak konsentrasi gitu? Karena antara challenge-nya itu terlalu susah atau terlalu mudah buat dia. Kalau terlalu mudah, dia jadinya bosen. Kalau terlalu susah, dia jadinya menghindar. Jadi kesannya buat kita adalah nggak atentif gitu, nggak bisa fokus gitu. Dan sama kayak gini, jadi kalau misalnya berani di depan orang 10 orang tuh terlalu susah buat dia, kita coba dulu berani di depan 1 orang, berani di depan 2 orang gitu. Jadi naiknya itu pelan-pelan dan nggak usah khawatir Bapak Ibu, yang namanya anak itu nggak ada yang sempurna gitu ya. Jadi aku yakin banget anak kita misalnya kurang berani nih bagian ini, tapi ada bagian lain yang memang dia bagus banget, atau sebaliknya gitu. Jadi ada klienku yang belum ngomong sampai usia 3 tahun, tapi dia main puzzle jago banget gitu. Ada juga yang dia ngomong terus dari sebelum 2 tahun tuh udah ngomong, tapi giliran harus duduk diam dan mengerjakan sesuatu dalam kurun waktu sekian menit itu susah buat dia gitu. Jadi masing-masing anak udah punya bakatnya masing-masing, tinggal yang kurang yang mana nih kita bantu pelan-pelan, kita ajak dia untuk mencoba berkenalan dengan hal yang menurut dia itu susah gitu. Oke. Ya. Oke, nah untuk Ibu Desyana, sarannya anak pertamaku umur 3 tahun 2 bulan, dia suka marah-marah saat dia mencoba sesuatu tapi dia tidak bisa. Nah ini kita balik lagi ke usia perkembangan anak usia 2 tahun dan 3 tahun. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah tantrum, jadi tantrum itu adalah luapan emosi yang sangat besar gitu, dan biasanya terjadi dalam kurun waktu 15 menit bahkan mungkin lebih. Jadi misalnya kayak menangis, berguling, terus kemudian melempar sesuatu. Nah triggernya apa sih, atau apa sih yang menyebabkan dia tantrum? Macam-macam, termasuk misalnya kayak gini, dia coba sesuatu, dia coba lagi dan dia nggak bisa gitu. Wajar nggak sih kayak gitu? Wajar. Jadi tantrum itu adalah
bagian dari perkembangan. Lagi-lagi on the bright side, anak kita melewati fase perkembangan yang normal. Justru kalau balita atau batita itu nggak pernah tantrum, itu tuh justru agak aneh gitu, atau nggak pernah luapan emosinya besar gitu, karena memang mereka ada di fase yang luapan emosinya besar. Tinggal gimana kita merespon pada saat anak menunjukkan luapan emosi yang besar itu. Nah, selalu yang disarankan oleh para psikolog adalah kita tenangin diri dulu, kemudian kita respon kebutuhannya anak. Respon itu nggak harus langsung dengan benerin baloknya gitu, enggak. Kebayang nggak sih Kak, kita lagi curhat, apa sih yang pengen kita dengar gitu dari teman kita? Sesimpel didengerin aja, nggak komen macam-macam. Dan misalnya temanku bilang, aduh Putu, lo kayaknya kesel banget ya, itu aja kadang-kadang udah cukup gitu buat aku, karena basically itu kayak meluapkan emosi yang kita miliki gitu kan. Dan sama kayak anak-anak. Jadi setelah kita menenangkan diri, kita juga bisa connect dengan kebutuhan anak-anak. Oh, kakak marah ya, mama lihat kakak marah karena mau pasang balok tapi nggak bisa. Nah, sampai situ aja cukup. Kalau dia masih marah-marah, kita tungguin sampai dia tenang, baru setelah itu kita bisa ngobrol sama anak. Jadi baru ada diskusinya setelah dia tenang. Karena bagaimanapun ketika anak lagi emosi banget, itu tuh memang otaknya nggak bisa menangkap diskusi yang ingin kita lakukan bersama anak, meskipun tujuannya baik gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita paksain malah tambah lama nih marahnya atau tantrumnya gitu. Jadi lebih efektif kalau kita ngomongin masalah efektivitas, lebih efektif memang kita tunggu reda dulu, kita sebut aja perasaan anaknya apa. Kalau perlu tambahkan kata-kata kayak gini, mama lihat, mama dengar. Karena kembali lagi kebutuhan manusia yang paling utama itu kan secara emosional ya, merasa dihargai, merasa dilihat, merasa didengar, merasa dia itu ada gitu. Jadi kita bisa tambahkan kata-kata itu tadi, mama lihat kakak marah banget nih, soalnya apa gitu. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Terus kemudian setelah tenang baru diskusikan, misalnya tadi itu apa sih yang terjadi dan kita harusnya seperti apa menanggapinya gitu. Oke, ada yang tadi belum kejawab, mungkin bisa di chat lagi. Di rumah mau via online sama gurunya, tapi kalau tampil langsung itu gimana caranya biar percaya diri? Ya itu kembali lagi ke tadi, masalah percaya diri. Konsepnya adalah satu, kita akan percaya diri setelah kita tahu kita bisa. Jadi ada pengalaman bisanya dulu gitu ya. Nah, kemudian kedua, gimana sih supaya anaknya itu bisa nih merasakan pengalaman bisa. Dia maju aja depan 15 orang itu gak berani, gak apa-apa. Mulainya dari maju depan 1 orang, maju depan 2 orang, maju depan 5 orang gitu. Jadi pelan-pelan naikinnya. Karena kembali lagi ke teori atensi tadi, sebuah challenge itu akan dengan dengan lancar gitu, dengan sukarela yang dilakukan oleh anak ketika memang challenge-nya ini tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Jadi takarannya itu pas dengan apa? Dengan kemampuan anaknya gitu. Jadi bukan kemampuan anak orang lain, bukan kemampuan anak yang dilihat di YouTube gitu ya, tapi memang kemampuan anak kita sendiri gitu. Oke. Bujuk adiknya semangat mudah ngambek. Oke. Oke, kenapa? Kalau anakku terlihat seperti menolak membahas apa yang dia rasakan. Kenapa ya usia 2,5 tahun? Coba kita bayangin ya, misalnya kita nih yang ditanya sama mama kita, udah tadi kenapa sih gitu misalnya, kenapa sih tadi dia marah-marah gitu.
Terus kita akan membahas. Kalau salah satunya adalah kita memang belum siap buat membahas. Artinya mungkin ketika membahas itu tuh apa ya namanya, muatan emosi yang dirasakan oleh anak itu memang sangat besar gitu. Mungkin dia juga merasa bahwa itu overwhelming gitu. Ini muatan emosinya gede banget gitu, dan dia belum siap untuk ngomongin itu. Nah, caranya gimana? Mau nggak mau memang kita kasih proof gitu ke anak, bahwa kita kasih briefing dulu bahwa kita siap dengerin ketika dia mau bicara. Mama akan nunggu, jadi nanti adik kalau mau cerita boleh cerita gitu. Nah, nanti mama kasih waktu gitu ya, kan kita kasih waktu nih. Nah, ketika kita kasih waktu, beneran tepati waktunya gitu. Jadi kayak setelah mungkin sekian hari dia juga udah lebih rileks gitu, kita bisa tanya lagi. Yang jadi kendala adalah ketika kita bilang, mama mau kok nungguin kamu sampai kamu siap cerita gitu, nanti ceritain ya, atau kalau ini masih kecil banget, nanti cerita ya ke mama gitu. Kenapa gitu ya, kalau 4 tahun kan udah bisa cerita panjang lebar. Nah, kadang-kadang abis kita ngomong gitu tuh nggak berapa lama kita langsung pushy lagi gitu. Itu yang bikin mereka juga bingung gitu. Jadi kadang-kadang mereka butuh jeda. Nah, kalau anaknya masih 2 tahun atau 2,5 tahun, balik ke kasus yang tadi, bisa jadi juga karena mereka bingung cara ngebahasnya gitu. Jadi ini beda ya, yang aku barusan bahas itu untuk anak yang agak gedean. Kalau yang 2 tahun atau 2,5 tahun itu tuh bisa jadi juga bukan cuma muatan emosinya yang terlalu besar, tapi dia bingung juga gitu. Ini cara jelasinnya tuh gimana ya? Aku mesti mulai dari mana? Atau aku tuh ngerasain apa? Itu aja kadang-kadang dia bingung. Kenapa? Karena memang anak-anak di usianya di bawah 4 tahun itu bahkan mereka masih baru kenalan sama nama-nama emosi. Ada yang namanya emosi marah, ada yang namanya emosi sedih, jijik, takut. Itu semua ternyata beda-beda gitu. Dan ketika anak itu harus membedakan mungkin bingung ya, karena bedanya tipis, karena semuanya sama-sama emosi negatif gitu kan. Jadi kita bisa kasih force choice atau kita bisa kasih pilihan gitu ketika anak bingung nih mengutarakannya seperti apa gitu. Misalnya tadi adik kesel ya waktu papa nggak ngasih adik naik mobil misalnya gitu. Terus dia bilang enggak, oh bukan itu, adik keselnya pas kenapa gitu. Jadi mulainya dari kita yang kasih choices, kita yang kasih pilihan. Terus kita juga bisa bantu di sana untuk ngajarin emosi tadi. Kesel tuh kan emosi negatif ya, tapi keselnya itu apa sih? Apakah sedih? Apakah kecewa gitu? Karena misalnya kalau kita dijanjikan sesuatu tapi kita akhirnya nggak dikasih gitu ya, udah dijanjiin boleh naik mobil abis mandi papa janji boleh naik mobil gitu, tiba-tiba kayak aduh papa lagi capek nanti aja naik mobilnya. Oh ternyata perasaan nggak enaknya itu sebenarnya kecewa ya, karena udah dijanjikan tapi nggak jadi gitu. Nah jadi pembicaraan atau ngobrol-ngobrol dari hati ke hati sama anak itu bisa juga sekalian kita selipin pengetahuan mengenai emosi gitu. Dan balik lagi, anak nggak perlu langsung paham, karena balik lagi itu susah banget untuk membedain sekian emosi negatif ini. Tapi mereka punya hak untuk belajar itu sedini mungkin gitu. Nah yang mudah ngambek balik lagi ya ke yang tadi. Ini ada dari Ibu Harim atau Bapak Harim yang mudah ngambek, sensitif banget. Nah itu coba juga memang dikasih waktu dan cara kita nanya tuh juga harus banget diperhatiin gitu. Jadi misalnya untuk anak-anak yang sensitif mungkin kalau kita berikan beberapa pertanyaan bertubi-tubi buat mereka tuh overwhelming gitu. Dari tadi aku bilang kata overwhelming itu tuh maksudnya seperti kayak mereka tuh nggak nampung gitu. Mereka merasa ini terlalu berat gitu. Jadi
one step at a time, satu pertanyaan demi pertanyaan, atau sesimpel mendengarkan. Balik lagi ke yang tadi, kalau anak kecil yang usia 2-3 tahun dia tantrum, mereka aja pengen didengerin, mereka aja pingin untuk divalidasi gitu perasaannya. Dia merasa marah dan mamanya bisa bilang, mama lihat kakak marah. Nah, yang remaja pun sama gitu, yang remaja sama, dan bahkan kebutuhannya mungkin lebih lagi gitu, karena emosinya kan pasti udah jadi lebih kompleks ya gitu. Jadi kebutuhan untuk didengarkannya, kebutuhan untuk dilihat itu tuh lebih jelas lagi itu terlihatnya. Nah, jadi mungkin dibanding langsung beberapa pertanyaan bertubi-tubi dan langsung ke solusi, bisa ke ya itu tadi, didengarkan dulu sebenarnya apa sih masalahnya gitu, kenapa dia keberatan gitu. Jadi fokusnya tuh di anaknya dulu. Misalnya, apa sih yang kamu rasakan gitu, oh perasaan itu munculnya pas kapan gitu. Jadi bantu dia sendiri memahami apa yang dia rasakan gitu. Perasaan tuh munculnya pas kapan misalnya. Terus kemudian apa ya yang membuat kira-kira perasaan itu muncul. Seperti itu aja. Kadang-kadang kita sendiri sebagai orang dewasa belum tentu bisa jawab. Misalnya kayak tadi tuh kamu, kita sama suami kita nih misalnya, tadi tuh kamu tiba-tiba nadanya tinggi loh, kenapa nih kira-kira gitu kan, kenapa ya kira-kira. Ya aku kesel aja gitu. Nah sebenarnya nggak kesel aja, tapi ada hal lain di belakang itu gitu ya, cuman memang belum teridentifikasi aja sih, belum teridentifikasi aja. Jadi waktu ngobrol itu bantu anak untuk juga memahami tentang dirinya sendiri, sebenarnya apa sih yang sedang dirasakan. Oke. Nih ada curhatan dari Ibu Arta Butar-Butar. Anak-anakku puji Tuhan selalu sharing ke aku, dan aku juga selalu sharing sama anak apabila ada masalah. Nah ini puji Tuhan banget, bisa anak-anaknya bisa terbuka, bisa sharing gitu ya. Mungkin Ibu Arta bisa ketik-ketik lagi juga tips-tips gitu. Untuk mencapai di titik ini kan juga sebenarnya nggak mudah gitu. Untuk mencapai di titik anak tuh mau terbuka sama kita itu nggak mudah. Jadi karena ini lagi sesi Curhat Moms, lagi-lagi kita semua para ibu, para ayah saling mendukung satu sama lain supaya kita nggak ngerasa parenting ini tuh yang susah tuh kita aja, kita nggak ngerasa sendirian. Jadi dengan ada di sini di waktu ini gitu, kita bisa lihat bahwa wah ternyata masalah parenting itu banyak banget, dan semua orang tua itu lagi struggling nih dengan masalahnya masing-masing gitu. Pun aku yakin kalaupun kayak sekarang ada orang tua yang udah berhasil nih terbuka sama anaknya, pasti ada badai-badai juga nih yang dilalui sebelumnya gitu. Jadi boleh banget sharing di sini sebelumnya ada nggak sih momen yang memorable banget dan itu menjadi titik balik gitu. Oh anaknya jadi terbuka, anaknya jadi mau sekolah, misalnya tadi nggak mau sekolah, anaknya jadi mau untuk bantuin beres-beres mainan. Itu aja suatu titik balik yang luar biasa gitu. Ya masalah beres-beres mainan, lagi-lagi aku mau sharing tentang anak itu sudah diberikan apa ya, bakat dan kepribadian, apa ya, cikal bakal kepribadian mungkin ya dari lahir gitu yang akan mereka bawa. Jadi kayak contohnya anakku tipe yang pemalu gitu, dia susah ketemu orang baru. Jadi aku ngenalinnya kayak tadi, mesti bener-bener sedikit demi sedikit gitu, kenalan dulu sama satu orang baru, nextnya dalam kelompok isinya 3 orang gitu. Tapi di sisi lain, kalau untuk tidy up atau ngeberesin mainan itu kadang aku nggak minta, tapi dia emang pingin ngeberesin gitu. Jadi nggak lupa juga untuk melihat sisi positif dari anak kita gitu, dan itu menjadi penguat kita untuk memang melangkah
Oke, apa yang kurang akan kita coba untuk bantu, kita fasilitasi nih apa sih yang dibutuhkan anak kita untuk overcome kesulitan-kesulitan yang sedang dia hadapi gitu. Oke, nah dari Ibu Ana nih, gimana sih hadapi suami yang sering marah-marah? Anak saya 3 tahun juga sering juga sering dimarah. Katanya keturunan sering marah-marahnya. Oh, oke. Jadi anaknya usia 3 tahun dan sering dimarahin. Mungkin kalau kita tanya ke suaminya gitu ya, kenapa sih marah terus ya, emang begini gitu ya. Nah, yang ini agak susah gitu karena butuh tahu dulu nih akar masalah dari sering marah-marahnya itu kenapa gitu. Marah-marah itu kan berbeda dengan volume suara yang keras gitu ya. Mungkin kalau keturunan atau kita bilangnya kalau di ilmu psikologi mungkin role modeling gitu ya. Jadi kita dulu nih, kita sebagai anak itu tinggal di keluarga yang memang serumah itu kalau ngomong volumenya keras banget gitu, tapi nggak marah-marah. Nah, sehingga waktu besar kita kalau ngomong juga volumenya keras. Nah, tapi kan beda ya, volume keras dengan marah itu kerasa gitu bedanya. Marah-marah itu banyak kaitannya dengan inkonsistensi. Jadi misalnya nih, anak hari ini ngambil barang yang nggak boleh dia ambil, ngambil barang yang mungkin tuh barang kesayangan papahnya gitu ya. Hari ini papahnya marah banget sama anaknya, besok nggak terlalu marah, besoknya lagi marah tapi nggak semarah hari pertama gitu. Nah, kalau di situ kan berarti kita lihat ada inkonsistensi dari respon si papa nih atau dari orang tua yang marah-marah itu. Nah, itu perlu dicari tahu kenapa sih hari ini itu marah banget sedangkan besok nggak terlalu marah gitu. Jadi marah itu kalau di ilmu psikologi itu adalah perasaan negatif tapi layernya paling luar gitu. Jadi aku marah, suamiku marah, tapi aku marahnya sebenarnya karena aku sedih. Jadi sedih habis kehilangan sesuatu yang sangat berarti gitu, tapi keluarnya marah dulu. Nah, sedangkan suamiku itu marah karena dia kecewa gitu. Tetap keluarnya marah, tapi setelah digali lebih lanjut, oh dia tuh kecewa karena harusnya dia dapat apa dari kantor yang udah dijanjikan tapi nggak jadi gitu. Nah, jadi si marah ini sebenarnya adalah tanda dari adanya sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Itu yang harus diberesin dulu gitu. Baru bisa melangkah ke step selanjutnya. Nah, sembari isu-isu dalam dirinya diberesin, jadi mungkin bisa diatur, dilihat patternnya gitu. Kapan sih marah-marahnya paling sering? Di waktu-waktu itu mungkin nggak usah pegang anak dulu gitu, karena tetap dampaknya pasti nggak bagus nih ke anak-anak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Oke, dari Ibu Lili, katanya anak saya kalau sesama anak kecil yang nggak kenal susah untuk berbaur, gimana cara ngatasinnya? Oke, ini banyak nih faktornya. Bisa dilihat dari satu, temperamen. Ini kalau kita ngomonginnya batita ya, bawah 3 tahun. Bisa faktor itu temperamen, bisa sesering apa sih ketemu anak lain, dan juga memang perkembangan gitu. Jadi perkembangan maksudnya tuh apa? Jadi ada tahapan bermain yang namanya onlooker. Tahapan ini kira-kira ada itu di batita gitu. Onlooker tuh maksudnya adalah ketika anak-anak itu bermain, anak kita dari jauh mengobservasi gitu. Jadi dia nggak berbaur ke dalam kelompok bermain, dan itu bagian dari perkembangan
dan itu wajar gitu. Akan berkurang sendiri setelah nanti memasuki usia 4 tahun. Nah, tapi kalau misalnya memang anaknya udah lumayan gede nih, udah lewat 3, kita juga udah coba nih sekali main, tapi kok baru menit ke 20 ya dia tuh mau berbaur gitu. Nah, itu kan lagi-lagi ada kemungkinannya bisa jadi karena temperamen, karena ada anak-anak yang temperamennya tuh slow to warm up. Jadi dia tuh baru mau panasnya tuh agak belakangan gitu dibandingkan anak lainnya. Atau karena masa pandemi gini, jadi memang exposure terhadap bermain dalam kelompok tuh emang berkurang gitu. Dan itu akan ngaruh banget ke bagaimana anak berbaur dalam kelompoknya gitu. Jadi banyak banget faktornya. Bisa dicek satu-satu sesuai yang tadi. Oke. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, nih kalau berantem sama pasangan, kalau udah nikah, boleh nggak sih curhat sama papa, mama? Jadi kayak mungkin ada ibu yang udah menikah dan berantem sama pasangannya, ragu nih mau curhat sama orang tuanya. Coba di-share pengalaman-pengalamannya. Gimana nih pengalaman-pengalaman bapak ibu yang mungkin menikahnya udah lebih lama, kalau berantem cukup wise atau enggak nih untuk cerita ke orang tua, dan baiknya caranya gimana, kita bisa saling bantu di sini. Terus kemudian, Bu, anak saya yang pertama ngirian banget nih sama adiknya, gimana ya? Nah, ngirian itu wajar banget gitu, karena gimana pun si kakak udah bersama orang tuanya sekian lama dan tiba-tiba muncullah si adik gitu kan. Tapi bisa kita bantu kakak untuk mengolah perasaannya tuh dengan namanya special time gitu. Jadi special time ini apa sih? Special time itu adalah waktu spesial antara kita dengan kakak. Jadi hanya si kakak. Dan baiknya masing-masing orang tua. Jadi enggak papa, mama, kakak gitu. Papa dengan si kakak, mama dengan si kakak. Paling enggak dicoba 15 menit sehari minimalnya gitu ya, untuk yang lagi sirik-siriknya sama si adik nih gitu. Jadi coba dulu 15 menit per hari, dan dalam 15 menit itu main sama si kakak. Dan ingat di sini karena special time, jadi kakak yang milih permainannya gitu. Kakak maunya apa, kita bantu fasilitasi supaya perasaan bahwa dia spesial itu muncul kembali gitu. Nah, Bu, anak saya, ini udah. Oke, karena kita udah juga mau selesai, mungkin aku akan coba merangkum beberapa hal dari tadi yang banyak banget yang nanya masalah atensi atau fokus, kok anaknya nggak bisa fokus dan segala macam. Ingat faktor-faktornya. Kalau memang dia masih usianya batita gitu ya, ada faktor kematangan usia di situ gitu. Jadi kita nggak bisa berharap dia 40 menit full fokus gitu. Dan kemudian lihat lagi dari challenge-nya, karena atensi itu akan terbentuk. Jadi kita pengen anak kita yang 3 tahun ini terbentuk nih atensinya 10 menit aja minimal sama tugas yang kita kasih. Kita lihat tugasnya terlalu mudahkah atau terlalu sulit, karena dua-duanya akan menghambat anak kita untuk fokus gitu, untuk berkonsentrasi. Jadi kalau bisa takaran challenge-nya itu pas gitu. Terus kemudian tadi juga banyak pertanyaan tentang gimana nih kalau anak marah-marah, kalau anak nggak mau diajak ngobrol, kalau dia lagi meluapkan emosi, itu apa sih yang harus dilakukan gitu. Ingat lagi bahwa kebutuhan utama anak itu didengar, dilihat, merasa dirinya itu berharga dan ada. Jadi kalau dia lagi marah banget, satu, kita dulu yang tenangkan diri kita. Nomor 2, kita mencoba untuk membuat anak lebih tenang dengan cara, kalau anak marah-marah kita bisa ngomong, oh kakak marah ya, mama lihat
kakak marah karena apa. Nah, tunggu sampai emosinya reda baru kita bahas apa yang mau kita bahas gitu. Jadi kita nggak bisa bahas secara logis waktu anak tuh luapan emosinya lagi tinggi, karena gimana pun kita bahas itu tuh nggak akan masuk gitu ke kepalanya anak gitu. Oke. Nah, jadi ini adalah akhir sesi curan moms hari ini. Basically kita pingin, 3 generasi tuh pingin banget ada wadah untuk para orang tua curhat, saling support satu sama lain gitu. Jadi kalau kita ketemu lagi di sesi berikutnya, siapa tahu Bapak Ibu ada yang pingin curhat dan sekaligus sharing pengalamannya yang sama nih dengan Bapak Ibu lainnya yang sedang struggle, boleh banget kita ketemu lagi di Curan Moms sesi berikutnya. Oke, thank you semuanya.